Shalom, ada sukacita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa lagi di doa pagi. Biarlah hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi kita semua. Dari pagi, siang, sore, dan malam hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, saya kembali mengucapkan lagi shalom. Marilah kita sambut hari ini dengan hari yang penuh kebahagiaan dan penuh sukacita. Ya, bukan karena keadaan kita bersukacita, tapi karena keputusan kita. Apapun persoalan dalam hidup kita, kita mau bersukacita karena Yesus dalam hidup kita. Puji Tuhan. Baik saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara yang bisa ambil Alkitab, silakan ambil. Kita akan bersama-sama membaca di dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Ya, semua yang bisa membuka, kita akan buka bersama-sama. Saya akan baca untuk saudara sekalian. Haleluya. Ya, bagi saudara, ya ini doa pagi yang sangat baik untuk kita semua. Ya, ada yang menyarankan untuk setiap hari, tapi saya ambil waktu setiap hari Sabtu. Ya, kita doa pagi saja. Ya, doa jam 6. Ya, ada yang jam 6 aja udah kelewatan. Ada yang minta dibangunin, ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya mari semua yang bawa Alkitab, saudara bisa baca di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ya, kita akan baca bersama. Di atas diberi judul persembahan yang benar. Renungan pagi ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu harus berubah. Harus berubah. Persembahan yang benar. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, ya, dan yang sempurna. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, kita lihat di dalam ayat ini, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam dunia, tetapi kita harus bisa berubah, ya, berubah. Ya, jadi apapun yang ada di dalam dunia ini pasti mengalami satu perubahan. Ya, perubahan. Apakah perubahan itu menjadi baik atau menjadi buruk? Ya, kalau jadi baik, ya disebut kemajuan. Ya, kalau jadi buruk itu disebut kemunduran. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah sekarang saudara sedang mengalami satu perubahan yang maju atau perubahan yang mundur? Ya, apa saja yang dibutuhkan untuk berubah? Ya, yang pertama adalah kemauan. Maukah saudara berubah? Ya, mungkin saudara sedang ada dalam masalah ekonomi. Apakah saudara pasrah dengan keadaan itu? Atau saudara mau berubah seperti Yabes? Dia tidak mau menerima kemiskinan yang dia alami. Ya, dia harus berubah. Ya, akhirnya Tuhan memberkati dia.
berlimpah-limpah. Ya, apakah saudara sedang ada dalam masalah rumah tangga? Saudara mau membiarkan begitu atau saudara mau berubah? Ya, hidup ini kalau perubahan ya secara baik disebut kemajuan. Tapi kalau perubahan itu buruk disebut kemunduran. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini membutuhkan kemauan. Jangan pasrah dengan kehidupan seperti ini. Ya, jangan pasrah. Kita harus menjadi orang Kristen yang harus punya kemauan untuk berubah kepada arah yang lebih baik. Ya, yang kedua, apa saja yang kita butuhkan dalam satu perubahan? Ya, ketekunan. Perubahan itu sering tidak mudah dan membutuhkan banyak waktu. Ada proses ya di dalam suatu perubahan itu. Yang kita butuhkan tekun. Air kalau ditetes di atas batu, tes, lama-kelamaan batu itu akan bolong. Ya, karena itu sebuah ketekunan. Saudara jangan berpikir air itu lembut sekali. Tapi kalau ditetes terus, ketekunan itu akan menghasilkan sesuatu. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya kita lihat sini membutuhkan ketekunan. Yang ketiga, apa saja yang kita butuhkan untuk perubahan? Ya, yang ketiga adalah keberanian. Ya, kita harus punya keberanian. Berubah selalu itu selalu menakutkan. Karena kita harus memulai sesuatu yang baru. Ya, banyak orang yang sulit. Ya, saya banyak menerima informasi ada banyak wanita yang setelah diputusin cowoknya nggak berani untuk pacaran lagi, nggak berani. Bahkan ada yang nggak berani meninggalkan cowoknya, padahal hubungannya sudah tidak bagus. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya ternyata apa yang kita butuhkan dalam sebuah keberanian, sebuah perubahan adalah sebuah keberanian. Ya, berani untuk berubah, berani untuk meninggalkan zona nyaman. Ya, jadi saudara, tapi dengan keberanian yang cukup besar, kita bisa melakukan sebuah perubahan hidup. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita butuhkan? Yang ketiga adalah keberanian. Yang pertama kemauan, yang kedua ketekunan, yang ketiga keberanian, yang keempat dukungan orang lain. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini tidak mutlak, tapi bisa mempercepat perubahan itu. Ada banyak orang yang ya hidup dalam sebuah ya kehidupan yang sulit, tapi dia bisa berubah karena ada saran orang, ada motivasi orang. Ya, saya banyak mendengar berita bahwa Pak Richard, saya mulai maju karena saya sering mendengar khotbah Pak Richard, saya dimotivasi untuk maju. Mantap. Ya, itu berarti Anda mau supaya berubah karena ada dukungan orang lain. Maju terus, Tuhan Yesus selalu memberkati saudara. Renungan pagi ini, saya ingin supaya saudara mau melihat ya kehidupan ini kita tidak bisa pasrah saja begitu. Ya, kalau kita pasrah begitu, akhirnya kita semua akan menjadi korban daripada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Marilah kita sambut hari ini, hari esok dengan penuh harapan. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang baru masuk ini, saya mau bilang bahwa renungan kita baca dari Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Ya, ayat 1 dan ayat 2. Ya, jadi kita apa saja kita sedang
berbicara tentang harus berubah. Apa saja yang kita butuhkan dalam satu perubahan, kemauan, ya, maukah saudara berubah? Atau saudara menerima keadaan saudara? Atau saudara harus pasrah? Tidak. Yang kedua, apa yang kita butuhkan, yaitu ketekunan, keberanian, dan dukungan orang lain. Oh, haleluya. Jadi kalau ada yang menyarankan saudara untuk berubah, untuk bertobat, saudara harus bisa melihat hal-hal baik dari motivasi yang orang berikan. Baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, kita lihat sini, berubah menjadi lebih baik. Ya, kalau keadaan itu semakin buruk dalam hidup saudara, perubahan buruk, maka itu disebut kemunduran. Tapi kalau perubahan Anda semakin hari semakin baik, itu disebut kemajuan. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, nah, berubah menjadi lebih baik. Ya, di pagi hari ini saya ingin supaya saudara berubah menjadi lebih baik. Ya, dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kita berubah menjadi lebih baik. Sebagai orang percaya, perubahan seperti apa yang Tuhan kehendaki dari diri kita? Yang pertama adalah perubahan status. Itu 2 Korintus 5 ayat 17. Sejak kita menerima Yesus, perubahan menjadi ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perubahan status membawa konsekuensi perubahan hidup kita. Kalau dulu berpusat pada egosentris diri kita, sekarang berpusat pada kristosentris, yaitu kepada Yesus, kepada Kristus, ya, dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, manusia lama kita yang berdosa ditinggalkan, ya, menurut Kolose 3 ayat 8 sampai 10, hal itu adalah, ya, jadi perubahan status yang pertama, ya, dari Kolose 3 ayat 8 sampai 10, ya, perubahan marah, ya, emosi yang tidak terkontrol, ya, marah yang akhirnya menjadi komplikasi, ya, di dalam hidup saudara, ya, dalam hidup manusia. Ya, kalau kita dalam Yesus, kita harus bisa mengontrol kemarahan, kita harus bisa mengontrol emosi. Ya, jangan biarkan emosi itu, ya, terjadi dalam hidup kita. Akhirnya setan memanfaatkan itu semua dan akhirnya membunuh Anda sendiri. Ya, itu sebabnya kita yang tadinya menjadi egosentris, pusat pada diri sendiri, sekarang kita berpusat pada Kristus. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang tadinya hidup dalam emosi, yang hidupnya dengan amarah, mulailah meredahkan diri untuk tenang, karena Tuhan selalu bersama dengan saudara dan saya. Perubahan status apa lagi? Geram. Ya, orang kalau marah menjadi geram. Ya, kebencian yang terpendam berhari-hari, berminggu, berbulan, bahkan bertahun-tahun, itu akan menjadi kepahitan tersendiri yang merobohkan diri Anda. Ya, jadi saudara harus bisa mengampuni. Ya, dikatakan di sini oleh Kolose, dikatakan bahwa geram, ya, Anda harus bisa mengampuni, karena dikatakan bahwa, saya ulangi kalimat yang saya sering kali ngomong, bahwa ketika Anda mengampuni seseorang, Anda melepaskan seseorang dari dalam penjara. Ya, Anda melepaskan seseorang dari dalam penjara, dan orang yang Anda lepaskan adalah diri Anda sendiri. Kok bisa, Pak? Diri saya lepaskan. Yes, karena kalau engkau ada
tidak bisa mengampuni, maka ya Anda seperti orang yang terpenjara. Begitu Anda mengampuni, maka Anda ya plong, dan Anda tidak lagi memenjarakan diri Anda. Ya, itu gram. Menurut Kolose lagi, kejahatan, perubahan status, sikap yang sering merugikan orang lain. Kita jangan menjadi orang yang jahat, jangan menjadi orang yang suka memfitnah. Ya, jaga mulut, jaga hati, jaga perbuatan kita. Ya, jaga kehidupan kita supaya kita selalu baik. Saya sering kali bilang, karakter kita tercantum dalam 9 buah roh, yaitu salah satunya kebaikan. Ya, kita tidak boleh jahat terhadap orang lain. Ya, lalu yang keempat, suka ngomong yang tidak benar tentang orang lain. Ini adalah pemfitnah, dan menurut Kolose 3 ayat 8 sampai dengan 10. Apalagi dikatakan di sini kata-kata kotor. Ya, kita ucapkan yang tidak senonoh. Ya, ada banyak orang yang marah tanpa mengontrol mulutnya, tanpa mengontrol emosinya, selalu merugikan orang lain. Ya, merendahkan. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang jangan membuli dan sebagainya. Ya, orang tua tidak boleh membuli anak, anak tidak boleh membuli orang tua, atau kita tidak boleh membuli orang lain. Karena dampak dari membuli orang itu sangat berpengaruh pada psikologi orang lain. Itu sebabnya saudara, kita ini anak raja. Saya kalau ngajar sekolah minggu, saya selalu bilang, anak-anak mari kita ngomong sama orang tua, mama papa jangan bully aku anak pinter, aku anak hebat, aku anak raja, gitu. Ya, bukannya selalu dibully anak bodoh dan sebagainya. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu perubahan status. Kalau Anda berubah menjadi lebih baik, harus perubahan status dalam Yesus. Kamu tahu mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Ya. Kemudian mengenakan manusia baru dalam hidup kita. Kalau kita perubahan status. Yang kedua, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kedua saya mencatat sini, berubah menjadi lebih baik, perubahan status. Yang kedua, perubahan arah hidup. Yaitu Lukas 15 ayat 11 sampai 20. Itu mengenai anak bungsu. Ya. Perubahan hidup si anak bungsu terjadi saat ia menyadari bahwa ia telah berjalan ke arah yang salah. Ya, jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apakah kehidupan saudara sedang menuju ke titik yang salah atau titik yang benar? Ya, kalau Anda sedang berjalan ke titik yang salah, marilah harus berubah, perubahan arah hidup. Ya, dikatakan bahwa si anak bungsu ini, dia sampai makan makanan babi, bahkan makan bersama dengan babi. Ya, tapi dia berpikir, aku masih punya ayah. Aku masih punya ayah yang mengasihi aku. Ya, aku harus pulang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, akhirnya dia pulang, dia bertemu dengan ayahnya. Perubahan terjadi. Itulah yang kita harus ambil. Apakah pagi hari ini, saudara yang mendengar firman, arah kehidupan saudara sedang menuju arah yang baik atau arah yang buruk? Kalau arah yang baik, jalanin terus. Tapi kalau perubahan Anda ke arah yang buruk, marilah kita mengambil sikap seperti anak bungsu ini. Dia sampai makan, dia hancur sampai makan makanan babi,
bahkan makan bersama dengan babi. Dia berbalik dan Tuhan menerimanya. Ya, Bapa yang baik. Ya, Bapa di dunia aja, Bapa yang jahat tahu memberi persembahan yang baik. Apatah lagi Bapa kita di sorga. Oh, haleluya. Yang ketiga, perubahan ke arah yang lebih baik. Yang ketiga adalah perubahan pemikiran. Itu Roma 12 ayat 2. Kualitas hidup kita manusia ditentukan oleh kualitas pemikiran. Ya, saya mau bilang sama saudara, apa yang ada dalam pikiran Anda itu akan tertuang dalam perbuatan Anda. Segala sesuatu dimulai dari pikiran. Memikirlah seperti Yesus. Perubahan pikiran. Kalau pikiran Anda selalu melihat kehidupan ini dari sisi negatif saja, hidup ini tidak akan berjalan. Ya. Kalau Anda melihat hidup ini dari sisi positif, hidup ini akan berjalan. Orang kalau punya pikiran negatif, apapun yang baik menjadi buruk. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kualitas hidup manusia ditentukan oleh kualitas pemikiran. Saya mau bilang sama saudara, apakah di pagi hari ini saudara sedang berjalan dalam pikiran yang baik atau yang buruk? Doa saya, biarlah pikiran saudara dihiasi dari pagi hari dengan pikiran-pikiran yang baik, sehingga sepanjang hari engkau berjalan dalam kebaikan. Haleluya. Yang keempat, perubahan perilaku. Yohanes 4 ayat 4 sampai 30. Perjumpaan dengan Kristus membuat si perempuan Samaria berubah drastis. Ya, dari seorang yang hidup tidak benar, ya, dia memiliki 5 suami. Tapi berjumpa dengan Yesus, dia mengalami satu perubahan. Ya, setiap perjumpaan dengan Yesus menghasilkan perilaku seperti yang dialami seorang wanita di sumur Yakub. Orang yang berjumpa dengan Yesus, dia akan punya buah-buah roh dalam hidupnya. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang disebut perubahan perilaku. Ya. Yang kelima adalah dari Kejadian 32 ayat 24 sampai 32, perubahan karakter. Ya. Yakub si penipu dipatahkan dulu baru ia berhak menyandang nama Israel. Ya, yang artinya pangeran Allah. Oh, haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, harus ada perubahan karakter. Saudara yang tadinya jahat, ketika berjumpa dengan Yesus, engkau harus menjadi baik. Ketika engkau yang tadinya belum berjumpa dengan Yesus, mulut saudara yang jahat, akhirnya mulut saudara disalibkan. Ya, dan saudara mulai mengucapkan kata-kata yang baik. Apapun persoalan saudara harus berubah menjadi baik. Kalau perubahan menjadi baik disebut kemajuan. Kalau perubahan menjadi buruk disebut kemunduran. Pagi hari ini doa saya, apakah saudara mau berubah ke arah yang lebih baik, atau saudara tetap dengan keadaan seperti itu? Perubahan itu memang sulit, tapi harus kita lakukan demi kemajuan hidup kita. Sebagai kesimpulan, perubahan adalah sebuah kepastian, ya. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah kita berubah ke arah yang lebih baik. Hanya dengan demikian nama Tuhan Yesus
dipuji dan dipermuliakan. Orang akan melihat Yesus dalam hidup saudara. Oh, haleluya. Amin buat firman Tuhan. Saya doakan agar saudara semua harus berubah ke arah yang lebih baik. Tuhan berkati. Mari ya kita berdoa, ya, doa pagi. Baik saudara, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba bersama dengan followers dimanapun mereka berada, kami sama-sama datang pada Tuhan di doa pagi ini, biar doa pagi ini bisa memberkati setiap mereka semua. Kami khususnya doakan untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini, yang sedang terkena COVID-19 atau virus yang mematikan ini. Tuhan tolong, Tuhan jamah, biarlah kita masuk di dalam kehidupan new normal. Bukan berarti kita seenaknya untuk bergaul dengan siapapun, menyentuh siapapun, tapi biarlah di new normal ini keputusan negara yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara, bahkan untuk menjaga kami dari virus yang mematikan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Pak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, sampai kepada aparat pejabat pemerintah yang paling rendah di daerah, memiliki keputusan-keputusan yang terbaik untuk negara ini. Terima kasih Bapak. Kami juga doakan untuk gereja-gereja dimanapun berada. Tuhan tolong, Tuhan jamah, biar gereja-gereja selalu kuat dan gereja-gereja tidak tutup, karena Tuhan selalu memberkati. Gereja-gereja dimanapun berada, maju terus dan menjadi berkat. Terima kasih. Kami juga doa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mengalami masalah dari COVID-19 ini. Kami doakan biar yang mungkin akibat karena di PHK, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Banyak yang di PHK, banyak yang sudah tidak punya penghasilan. Kami doa Tuhan tolong, Tuhan jamah, biarlah mereka mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Di new normal ini kami melihat banyak berkat-berkat mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan biarkan anak-anak-Mu sampai jatuh tergeletak. Biarlah Tuhan menopang tangan mereka. Dalam nama Yesus, seperti Engkau memelihara bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. 40 tahun Engkau melakukan mujizat. Air keluar dari gunung batu. Engkau bisa membelah laut untuk mereka aman dalam penyerangan musuh. Engkau bisa memberi makan roti dan burung dari udara. Mereka bisa makan. Terima kasih. Apalagi kami semua anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau. Engkau memberi makan kepada kami. Terima kasih Bapa, hamba doa bagi setiap mereka yang hari ini sedang berjuang di dalam pekerjaan. Mereka yang berjuang dalam online, mereka berjuang menjual dan sebagainya. Mereka berdagang. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Biarlah di setelah PSBB, toko-toko, mall, apapun dibuka. Biar Tuhan tolong, biar semua mulai pulih kembali. Ekonomi mereka kembali lagi pulih, sehingga mereka mulai bangkit lagi. Kami percaya Tuhan tidak pernah bertanya, kenapa kami harus jatuh? Kenapa kami memiliki masalah? Tapi Tuhan selalu bertanya, kenapa kamu tidak bangkit kembali? Kenapa kamu tidak berubah ke arah yang lebih baik? Terima kasih Bapa. Kami doa biar Tuhan, anak-anak Tuhan ini semua berubah ke arah yang lebih baik. Kami juga doa bagi setiap jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mungkin mereka yang sakit stres, mereka yang pikiran, sakit kepala, dan juga komplikasi asam lambung, Tuhan tolong, asam urat, dan mungkin sakit-sakit yang lain. Kami doakan dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi dan apa yang mereka alami disembuhkan Tuhan.
Tuhan naikkan imun mereka, kekuatan fisik mereka, sehingga apapun yang mereka makan sehat selalu. Terima kasih Bapa. Kami doakan juga untuk Bapak Gembala Sidang GBHMJ, Pak Helmianto, dan juga gereja GBHMJ. Tuhan tolong keluarga, istri, anak-anak diberkati Tuhan, karena hambanya selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, perusahaannya diberkati Tuhan, apa yang dikerjakan selalu berhasil. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami semua juga hamba doakan dalam nama Yesus, Tuhan berkati di pagi hari ini. Biarlah kami menjalani hidup, kami menjalani hari-hari dengan baik, dengan Tuhan, sehingga Tuhan melindungi kami. Mereka yang keluar untuk kerja, ya, karena ada banyak orang yang tidak bisa makan kalau tidak kerja, yang keluar dari rumah untuk kerja. Tuhan lindungi, Tuhan jaga mereka, bentengi mereka, selamatkanlah mereka dari virus yang tidak kami lihat, virus yang tidak nampak ini. Mereka dijaga Tuhan, sehingga mereka tidak bisa menyebarkan ke dalam rumah lagi. Dan dalam nama Yesus kami doa, Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah benteng dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita berdoa untuk semua. Doa saya, harapan saya, saudara maju terus dalam Yesus. Jaga pikiran saudara, jaga emosi saudara, jaga imun saudara, tapi juga jaga iman, ya. Jangan sampai drop semuanya. Tuhan berkati, selamat menyambut hari yang baik. Besok kita akan live di Instagram. Bapak Gembala Sidang GBHMJ, Pak Helmianto jam 11 hari Minggu, dan saya jam 19.30. Ya, kita akan bisa live untuk semua bisa mendapatkan berkat rohani, berkat jasmani. Maju terus, shalom, ada damai, ada sejahtera, ada kedamaian. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.